Selamat datang di YouTube channel Irama Mas Digital. Kembali bersama aku Isna dan ini adalah Vivo V29e 5G yang mana ini adalah adiknya dari si V29 5G ini. Dan V29 ini kita sudah pernah review ya di sebelumnya. Jangan lupa ditonton untuk tahu perbedaan dari keduanya. Atau kalian belum nonton? Belum subscribe juga? Waduh, sayang banget sih. Kalian harus tonton videonya biar kalian tahu nih perbedaan di keduanya, dan jangan lupa subscribe juga ya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel kita. Jadi biar kalian nggak ketinggalan untuk ikutin terus video terupdate dari kita. Nah, untuk V29e ini dia merupakan versi low budgetnya dari Vivo V29. Untuk harganya sekitar 4 jutaan, dan kalau V29 ini 6 jutaan. Jadi ya mungkin lebih untung 25% kali ya dari si Vivo V29 ini. Dan untuk performanya nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Sebelum itu aku pengen ngingetin kalian jangan lupa untuk subscribe, ngingetin lagi. Dan jangan lupa like, comment, share, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kita. Langsung aja kita lihat reviewnya terlebih dahulu. Let's go. Kalau secara desain, perbedaan dari Vivo V29e dan Vivo V29 ini cukup banyak ya. Kalau yang versi V29e ini, dia layarnya tidak 3D curve, dan untuk back case-nya dia masih menggunakan polikarbonat dengan finishing glossy shine. Jadi kalau untuk dipegang, ini permukaannya halus banget, tapi ada sedikit licin. Bagian pojok bawahnya ada logo Vivo yang kelihatan premium ya. Pas kita rasain gini juga kayak tenggelam di antara lapisan glossinya tadi. Dan untuk dimensinya juga lebih kecil dibandingkan sama yang Vivo V29. Panjangnya 162,30 mm, lebar 74,80 mm, dan ketebalannya 7,69 mm. Standar lah, nggak terlalu tipis atau terlalu tebal. Low body ratio 20:9 dan warnanya ada crystal bloom, forest black, dan rose gold. Dan yang kali ini kita review itu yang warna rose gold ya. Dan model kameranya ini masih sama, kotak ya. Hanya ukurannya lebih kecil dari V29. Kameranya 2 buah, 1 flash dan 1 mini lighting. Ada tulisan Aura Light OIS kamera. Jadi kalau mau selfie pakai kamera belakang, mini lightingnya tinggal diaktifin aja ya. Sayangnya di sini nggak ada kamera makro kayak yang ada di Vivo V29. Walaupun nggak ada, tapi ini sama sekali nggak ngurangin value dari kualitas kameranya. Nanti kita coba tes, semoga hasilnya bagus ya. Dan di samping kanan ini ada tombol power dan volume, atas ada mikrofon, sebelah kiri kosong, di bagian bawahnya ini ada speaker, Type-C, mikrofon, dan 1 slot SIM card. Nah, selanjutnya kita bahas bagian displaynya. Dia sudah menggunakan AMOLED, tentunya finger screen-nya ada di layar ya. Untuk ukurannya 6,67 inch dengan resolusinya Full HD Plus atau 2400 x 1080 pixel. Terkait refresh rate, ini adaptif ya, jadi pakai mode Smart Swift, refresh rate bisa otomatis turun ke 60 Hz setelah beberapa saat tidak ada aktivitas di layar. Sementara untuk refresh rate 120 Hz ini bukan cuma dirasakan di home screen saja, tapi juga di beberapa aplikasi. Tapi tentu saja belum semua aplikasi ini mendukung refresh rate 120 Hz. Untuk brightness dia cukup tinggi di 1115 nit. Cukup kelihatan kalau misal dipakai di luar ruangan. Dan untuk test color gamut hasilnya bisa kalian lihat sendiri di screenshotan kali ini. Untuk opsi warna di layarnya juga ada beberapa mode, ada default, pro, dan cerah. Beralih ke bagian kameranya. Untuk kamera utama dia memiliki resolusi 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan mode pengambilan video dia bisa di 720p, 1080p, dan untuk FPS-nya 30 fps dan 60 fps. Untuk kamera depan dia beresolusi 50 megapiksel. Untuk mode pemutar tas di sini juga tergolong lengkap ya. Dan hasilnya juga lumayan bagus di harga 4 jutaan, kurang lebih seperti ini.
Beralih ke daya tahan baterai, dia memiliki kapasitas 4800 mAh dengan daya pengecasan 44 watt flash charge. Waktu kita tes untuk bermain game selama 30 menit dengan refresh rate 120 Hz berkurang sekitar 5%. Untuk nonton selama 1 jam dengan brightness 50% dan volume 20% berkurang sekitar 10%. Untuk scroll media sosial selama 30 menit berkurang sekitar 4%. Kalau untuk pemakaian daily ini masih aman banget ya, untuk penggunaan sedang bisa tahan sampai seharian. Dan untuk pengecasannya ini lumayan cepat, hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk mengisi sampai 50%. Jadi gimana, cepet banget kan? Nah, selanjutnya kita bahas untuk chipsetnya. Untuk chipset dia pakai Qualcomm Snapdragon 695 6 nanometer. Untuk kemampuan prosesnya saat kita tes untuk game Mobile Legends dan PUBG, ini masih terasa sangat enteng sekali ya. OS-nya dia pakai Android 13 One Touch, RAM-nya 8GB plus extended RAM 8GB dan internalnya 256GB. Tapi sayangnya di sini tidak dibekali dengan slot SD card. Tapi ini bukan masalah besar sih sebenarnya. Internal 256GB itu sudah termasuk besar untuk kebutuhan pribadi sehari-hari. Pada settingan Smooth Ultra stabil di angka 60 fps. Dan pada settingan HD High stabil di angka 60 fps. Untuk konektivitas dan fiturnya, dia sudah support konektivitas 5G. Kalau yang sebelumnya itu kan masih 4G, dan di seri yang V29e ini sudah dilengkapi dengan konektivitas 5G. Untuk USB, OTG, dan NFC dia juga sudah didukung. Dan ada lagi, dia juga sudah dilengkapi dengan fitur IP54 yang tahan debu dan cipratan air. Jadi masih aman ya kalau kena hujan. Dan dia juga bisa extended RAM sampai 8GB. Oke, itu aja review Vivo V29e kita kali ini. Kalau kalian punya pengalaman menggunakan Vivo V29 ini, bisa tulis aja di kolom komentar ya. Kalau kalian tertarik dengan barangnya, bisa cek langsung di e-commerce kita. Dan kalian juga bisa melakukan pembelian secara offline di toko Irama Mas Digital. Satu lagi, jangan lupa follow media sosial kita, ada Instagram, Facebook, dan TikTok. Oke, terima kasih. Saya Isna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!